Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fadila Dwi Firmansyah dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas perbaikan saya dari kelas 10, yaitu tentang manusia dan sejarah. Selamat menyaksikan. Secara terminologis, para sejarawan juga mempunyai pendapat masing-masing mengenai definisi sejarah. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh tokoh para sejarawan, yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Manusia memiliki rasio atau akal budi yang telah dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Manusia menjadi penggerak sejarah atau peristiwa hidupnya dalam rangka mewujudkan perubahan dan kemajuan yang dicita-citakannya. Perannya dalam peristiwa sejarah layaknya pemeran utama dalam drama. Dengan kata lain, sejarah adalah sejarahnya manusia. Jadi, perlu ditekankan bahwa sejarah tidak memberikan ramalan masa depan, tetapi memberikan perspektif atau sudut pandang masa depan berlandaskan masa lalu. Perkembangan adalah suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah yang berkembang dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya, tidak muncul begitu saja atau berdiri sendiri. Contoh dari perubahan tersebut salah satunya terlihat dari penggunaan kapak pada masa praaksara. Perubahan dari situ masa ke masa lainnya menunjukkan adanya perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada saat itu. Kapak jenis ini dikenal dengan kapak perimbas yang banyak digunakan pada masa Paleolitikum atau masa batu tua. Yang kedua adalah kesinambungan. Kesinambungan adalah suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Pengulangan adalah fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudah atau masa sekarang. Jadi, pengulangan bukan berarti peristiwa berulang, melainkan fenomenanya. Sebuah peristiwa sejarah itu unik, tidak dapat diulang atau hanya terjadi sekali. Dan tidak ada lagi peristiwa lain yang persis sama dengan peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Contohnya, pergantian rezim demokrasi terpimpin ke Orde Baru dan Orde Baru ke reformasi. Dan yang terakhir adalah perubahan. Perubahan adalah ketika masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Hal itu terjadi karena praktik lama dinilai tidak memadai lagi atau biasa disebut ketinggalan zaman untuk menunjang kemajuan dan tata kehidupan. Contohnya kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Kejadian tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Keterkaitan antara peristiwa yang terjadi akan membentuk sebuah alur cerita yang jelas dan dapat dimengerti. Selalu ada sebab jika ada akibat. Begitu juga sebaliknya, setiap kejadian di masa kini juga tidak terlepas dari adanya pengaruh di masa lalu. Peristiwa sejarah akan saling berkaitan dengan waktu yang terus bergerak dari masa-masa sebelumnya dan menghasilkan peristiwa-peristiwa baru di masa berikutnya. Presiden pertama kita, yaitu Ir Soekarno, pernah berucap, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau jas merah." Hal ini karena bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat memahami sejarahnya sendiri. Sebab jika tidak, bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang kecil karena tidak mau belajar dari sejarah. Dan di sini adalah pengertian tentang sinkronik dan ada juga pengertian sinkronik menurut para ahli.
Selanjutnya adalah pengertian diakronik. Ada pula pengertian diakronik menurut para ahli adalah: sekian materi dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.